cahayanya putih, tapi kalau terbias itu menjadi magiku ibiniu. Nah, ini perlu diteliti, ini sesuatu yang menarik karena di sini ditulis sudan wabidon, lorengnya ini hitam dan putih. Ini perlu dikaji lebih dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalu menika pengawasan kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra karangan Syekh Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri, yaitu ngaji kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra lagi bab masalah hewan. Kalau kemarin itu masalah singa al-asad, sekarang masih masalah hewan buas yaitu an-namiru, macan atau harimau. Sama-sama bangsaku kucing besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-namiru utawi macan. Bi fathin nuni kelawan kawaca fathain nun wa kasril mim lan kasroi mim. Jadi an-namiru dengan nun di fathah dan mim di kasro, an-namiru, baca begitu. Waya jujulan wenang opo iskanul mimi kasukune mim ma'a fathin nuni sartane fathain nun wa kasriha lan kasroin nun kana dhairihi koyok oleh ngungkapno sapa kaum ing namir. Wenang mim itu disukun, ada yang dengan disertai fathah atau kasro. Jadi ada yang mengatakan an-nimru atau an-namru. Jadi orang-orang Arab pada zaman dahulu atau orang-orang Arab itu ada yang mengatakan an-namiru, an-nimru atau an-namru, itu sama saja. Maknanya harimau atau macan. Bacanya terserah itu. Iku darbun warna minasibai sangi satu galak fi iku tetep ing dalem namir macan sibhun utawi serupa minal asadi sangking singa ila annahu angin sak temene namir iku asgharu luwih cilik minhu tinimbang sangking singa sangking asad. Wahwa utawi namir iku munaqqatul jildi bentik-bentik kulite nukoton kelawan bentik sudan kang ireng wabi dan lan putih. Wahwa lan utawi namir iku akhbasu luwih jahat minal asadi tinimbang sangking singa. La yamliku ora miliki sapa namir nafsau ngawak dhewe amir indal ghadabi ing dalem nalikane muring-muring hatta yablugha singga tumeka sapa namir min syiddati ghadabi saking bangete muring-muringe namir tumeka ayak tula ing yang to mateni sapa namir nafsau awak dhewe namir. Jadi harimau ini, macan ini bagian dari hewan buas yang menyerupai singa. Ila anahu asgharu minhu, kecuali singa ini lebih kecil dari, kecuali harimau atau macan ini lebih kecil dari singa. Wahwa munaqadul jildi nuqton sudan wabidon. Dan si harimau ini, macan ini bentik-bentik loreng kulitnya itu hitam dan putih. Nah, ini ada yang menarik di sini.
Yang menarik di sini dikatakan Syekh Kamaluddin bin Musa Ad-Damiri menulis pada abad ke-13. Itu menulis ila annahu asgharu minhu. Macan ini ditulis lebih kecil dari singa. Sedangkan pada zaman sekarang diketahui bahwa harimau itu besarnya lebih besar dari singa. Harimau itu kucing terbesar, itu menurut pengetahuan sekarang. Nah, untuk mengetahui ini antara besar dan kecilnya ini mungkin menggunakan ukuran-ukuran tertentu. Kenapa bisa dengan demikian? Karena pada narasi berikutnya ini sangat menarik. Wa huwa munaqatul jildi nuqatan syudan wabidon. Harimau ini digambarkan lorengnya ini menurut Syekh Kamaluddin bin Musa ini lorengnya hitam sama putih. Nah, ini menarik untuk dijadikan bahan renungan atau untuk diteliti. Kenapa yang dikatakan sama Syekh Kamaluddin ini hitam sama putih? Sedangkan kita tahu harimau itu lorengnya itu ya kuning sama hitam, tapi di sini ditulis hitam dan putih. Bisa jadi apa warna kuning pada harimau itu warna non spektral, warna polikromatik, yaitu warna di bawah 400 nanometer atau 700 nanometer, warna yang nggak masuk spektrum gelombang cahaya itu. Jadi warnanya kalau bahasa Sabla ini warna gradasi gitu. Mungkin penggabungan kalau lihat layar HP itu warna merah dan hijau itu menyala bersama itu membias menjadi warna kuning. Seperti matahari seperti cahayanya putih, tapi kalau terbias itu menjadi magiku hibiniu. Nah, ini perlu diteliti, ini sesuatu yang menarik karena di sini ditulis sudan wabidan, lorengnya ini hitam dan putih. Ini perlu dikaji lebih dalam ini. Kembali ke ila annahu asgharu minhu, dikatakan lebih kecil dari singa. Nah, ini juga menarik. Bisa jadi zaman dulu itu ukuran harimau itu memang lebih kecil dan singa itu besar-besar. Atau mungkin karena singa ini tempatnya di savana. Bahasa itu savana. Padang rerumputan itu zaman dulu full makanan juga bisa. Jadi membuat tubuh singa ini lebih besar. Nah, sedangkan mungkin sekarang akhirnya penyusutan makanan memang kurang kayak nopo ngoten niku bisa ketmawon, akhirnya lama-lama waktu begitu. Atau juga bisa ini tentang wa munaqatul jildi nuqatan sudan. Saat pengidentifikasian zaman dulu itu macan itu paling banyak ya warna hitam putih itu. Setelah lamanya masa ada mengalami mutasi warna. Itu juga bisa terjadi. Jadi ini menarik untuk perlu diteliti ini. Karena kalau ilmuwan Islam itu menulis itu nggak asal nulis. Dia menulis itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Jadi nggak mungkin ulama-ulama Islam sekelas Syekh Kamaluddin bin Musa Ad-Damiri menulis asal nulis, nggak mungkin. Pasti sudah diperhitung matang-matang karena beliau-beliau ini kalau menulis tanggung jawabnya di akhirat. Nah, ini menarik ini. Perlu dikaji lebih dalam terutama bagi ilmuwan-ilmuwan muslim, sarjana-sarjana muslim itu. La yamliku nafsahu indal ghadabi hatta yablugha min syiddati ghadabi ayatu nafsahu. Harimau ini kalau marah itu tidak bisa memiliki dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya sehingga kemarahannya bisa menyebabkan kematiannya sendiri itu harimau. Wal jam'u lan utawi jama'ina meriku anmarun wa anmurun wa namurun wa nimarun. Itu jamak-jamake. Jadi untuk mengungkapkan harimau banyak itu secara bahasa Arab bisa anmarun, anmurun, wanumurun, wanimarun. Wal unsa lan utawi kang wadon kalau harimau betina itu di bahasa Arabnya namirotun. Iku namirotun. Wa kunyatu lan utawi kunyai namir iku abul abrodi, abul abrod wa abul aswad dan abul aswad wa abu ja'da dan abu ja'da wa abu jahlin dan abu jahlin wa abu Khattaf dan Abu Khattaf wa Abu Syu'bin dan Abu Syu'bin wa Abu Raqas dan Abu Raqas
wa Abu Suhail lan Abu Suhail wa Abu Amdon lan Abu Amdon wa Abu Mirsal lan Abu Mirsal. Wal unsal lan utawi kang wadon julukane harimau wedok iku Umul Abrod di Umul Abrod wa Ummur Raqas lan Ummur Raqas. Wa Mijajun Namiri wa Mijajun Namiri lan utawi kahanane harimau, kahanane macan uga mijaji sabuke kaya kahanane sabuk hewan buas. Wa huwa lan utawi Mijajun namir iku sinfani rong sifat, sinfun utawi sak sifat sak jenis iku azimul jusati banget awake sohirul danabi tur cilik buntute wabil aksi lan kelawan swalike. Sedangkan bentuk harimau, bentuk macan itu sebagaimana bentuk binatang buas. Ada kalanya harimau atau macan ini badannya besar, ekornya kecil. Ada kalanya ekornya memang lebih besar. Kalau cenderung dilihat itu kayak kak podo jomplang atau gede tapi awak cilik. Nah, ini seperti itu. Wakuluhu lan utawi saben-saben namir iku dzukahrin. Duweni kekuasaan wakuwatin lan kuat. Kohrin mana kekuasaan yang bangsa memaksa. Wasatwati sodikotin lan kekuasaan wasatwatin lan kekuasaan sodikotin kang bener. Jadi memang bener-bener kekuasaan ini ku nyoto. Wawasa batin lan terkaman syadidatin kang banget wahwalan utawi namir iku ada aduwi luwih musune musuh lil hayawanati maring pira-pira hewan. Walatar dauhu lan ora nolak ing namir apa satwatu ahadin kekuasaane wong suwiji wahwa utawi namir iku mukjabun gawok binafsi kelawan awak dhewe namir. Jadi macan ini itu semua macan mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan yang benar-benar nyata. Terkamane macan juga sangat nyata. Wahwa ada adwilil hayawanati. Kalau tadi di narasi awal dijelaskan macan ini lebih jelek, lebih jahat dari singa. Di sini juga dikuatkan lagi bahwa ada adulil hayanawati. Jadi macan ini musuh-musuh hewan. Jadi nggak ada yang berteman dengan macan itu, harimau itu. Semuanya itu sangat memusuhi kepada harimau. Harimau saking jahatnya. Walau terdahulu satu ahadin terus nggak ada bagi macan itu kekuasaan seseorang. Gak peduli ku mang singo yo dikerengi ae. Jadi gak ada kekuasaan di depan singa saking kendele. Saking kendele macan sampai singo, saking kendele macan, harimau. Wahua mukjabul naswi. Karena apa? Harimau atau macan niki mang wendel ngono karena mukjabun binafsi iki eleke. Faida sabiya mau ngirim nalikane wareg sapa namir, nama mongko turu sapa namir turu salah satu ayamin ing telu pira-pira dina waroi hatulan utawi waroi hatu fihilan utawi ambune cangkeme namir iku thayyibatun bagus bihilafis sabu iklan bedani sabuk wa idamari melakane loro sapa namir wa akaralan mangar sapa namir alfa'ra ing tikus jala mongko ilang apa mariduhu larane namir. Jadi harimau ini macan ini lek wareg mari mangan iku sok turu sampai 3 dino. Dia bisa tidur selama 3 hari. Kalau Anda lihat Wikipedia atau bab masalah harimau macan itu bisa tidur sampai 24 jam. Nah ini sama, ini sudah ditulis sama Syekh Kamaluddin bin Musa Wadamiri pada abad ke-13 silam. Itu sudah ditulis bahwa harimau atau macan itu kalau kenyang itu tidur selama 3 hari. Bukan pasti 3 hari, tapi dia tuh bisa tidur sampai 3 hari. Lewat harimau. Warihatu fihi tayyibun bilafis sabuk. Sedangkan bau mulutnya itu enak, gak basin kayak ambune singa kalau wingi. Tidak basin seperti itu. Nah ini yang menarik lagi nih. Ini termasuk jarang diketahui tentang harimau. Ini bisa jadi rujukan bagi orang-orang yang melihara harimau kan marak saking YouTuber yang melihara harimau. Wa idza marita wa akalal fa'ra zala maritu. Harimau ini ketika sakit
dia memang memakan tikus, mencari tikus untuk dimakan. Ketika dia telah memakan tikus, zalama itu, maka sakitnya tadi hilang. Jadi tikus menjadi obat bagi harimau yang sakit. Wa zakara nutur sop al jahizu jahid anan namir sak temene namir iku yuhibbu demen sapa namir demen surbal khamri ing ngombe arak. Fa idza wudi mangken den dele lahu kaduwe namir fi makanin ing dalam panggonan saribahu mongko ngombe sapa namir hatta yaskara sehingga mendem sapa namir fa inda zalika menalikane mengkono-mengkono mendem yusadu mongko den buru sapa namir. Wa zakarul jahid, Imam Jahid menuturkan bahwa harimau ini suka sekali dengan minum-minuman yang memabukkan, dengan khamr. Maka ketika khamr itu ditaruh di suatu tempat, di hutan maksudnya itu, maka harimau atau macan memang mendekati ke situ lalu meminum karena sukanya kepada khamr itu. Ketika harimau atau macan ini mabuk, baru pada zaman dahulu diburu. Nah, wazakarul jahid, kenapa di setiap kali pembahasan kitab Hayatul Hayawan ini selalu yang kemarin wazakarul jahid, yang sekarang wazakarul jahid. Imam Jahid ini siapa? Imam Jahid ini imam pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Jadi 200 tahun setelah Kanjeng Nabi itu, masanya dekat. Juga Imam Jahid ini ahli zoologi pertama Islam, biologi. Jadi orang yang pertama kali bersain itu tentang masalah hewan itu Imam Jahid ini punya karangan namanya kitab Al-Hayawan. Makanya dibuat rujukan sama Syekh Kamaluddin Muhammad bin Nasir Tamiri tentang bab masalah hewan. Bahkan jauh sebelum Darwin mengatakan teori evolusi, Imam Jahid ini sudah mengatakan teori evolusi itu ada. Sampai di kitabnya itu terangkan bahwa harimau atau macan itu masih ada turunannya dengan cara apa? Dengan jerapah. Nah, dalam hal seperti ini sangat sensitif untuk dibahas. Karena apa? Seperti menurut teori evolusi. Yang antara evolusi itu dikatakan dalam khazanah Islam itu sesat. Tapi untuk Imam Jahid, ya beliau ini alirannya Mu'tazilah, aliran memakai logika. Maka untuk mengatakan evolusi pada sekelas Imam Jahid itu ya sesuai, karena alirannya faham Mu'tazilah, paham yang menggunakan akal. Gak bisa disalahkan, harus ngaji tentang banyak paham untuk mengerti. Waza amalan nyono sapa kaum anan namira teng sapenene macan wedok iku ala tadho orang lairake apa macan wedok wala daing anake macan wedok ila mutawakon kejaba den klilingi bihayatin kelawan ula. Wahyalan utawi ula iku ta isu urip apa ula watan hasulan nyokot sapa ula ila anna angin sak temene ula iku latak tulu ora mateni sapa ula. Ada sebagian kaum itu ya ahli zoologi zaman dahulu itu menganggap bahwa harimau betina itu kalau melahirkan itu dikelilingi sama ular. Itu. Lah ular memang hidup dalam keadaan ini. Bahkan ular ini kadang menggigit harimau atau anak macan memang, tapi gigitan memang tidak mematikan. Nah, nanti di Al-Khawas itu ada kenapa macan itu tidak bisa mati dengan bisa ular itu ada tentang Al-Khawasi itu. Tapi karena pembahasan ini cuma masalah klasifikasi hewan, jadi enggak dibahas masalah khawas. Itu waza'ama ini nyono itu tidak harus dijadikan patokan pasti, karena hanya menyangka gitu. Lah Imam Jahid sendiri tentang waza'ama ini itu tidak membenarkan asli ini, tapi ditulis karena yang mengungkapkan ini banyak orang, tapi Imam Jahid sendiri bisa percaya Imam Jahid ini. Waman jilatulan utawi makome utawa ngenggon-ngenggone macan namir minasibai sange satu gala iku firrot badi ing dalem martabat asaniati kang nomor luruh minal asadi sangking singa. Wahwa utawi namir iku dhaiful jirmi apes awake lemah awake syadidul khirsi tur banget
ingine yakdzanul khiraqi tur ati-ati gerakane wa fitobilan ing dalem wateke namir iku adu watul asadi musuhe singa wa zafara lan kera iki maknane wa zafara iki dikera berkelahi tukaran bainahuma ing dalam antarane asad lan namir antarane singa kali harimau kali macan iku sijalun menang kalah. Maknane sejalun ini kompetisi. Tadi ya kadang menang, kadang kalah, kadang singa sing menang, kadang macan atau harimau sing menang. Nah, sedangkan pada kedudukannya harimau atau macan ini berarti kedudukan kedua setelah singa. Mungkin ya karena perwatan singa memang ada perwatan baik, simbol-simbol sing apik. Krono iku karena digambarkan harimau ini jahat mungkin menurut kedudukan yang kedua. Bahwa utawi namir iku nahusun nyokot khutufun tur nerekam baidul wasabati tur adoh mencolote farubama wasaba mongko terkadang mencolot sapa namir arba'ina ing 40 apa nizroan nizroi su'u dan kelawan munggah wa matalam yasilan dalam kapan noram beburon sapa namir lam yakul mongko ora mangan sapa namir saean ing wiji-wiji wala yakul lan ora mangan sapa namir min soidi ghairi saking buronane liyane namir wa yunazzihu lan bersih sapa namir nafsu ing awak dhewe namir bersih an aklil jiafi saking mangan batang. Jadi macan ini wahwa nusun khutufun ba'idul wasabati lek mburu iku ya nyokot nyergap mencolotin wong wadoh niki pun diterangaken wis ngoten niku. Padubama wasaba arba'ina ziraan terkadang lek munggah nang wit niku sampai 40 zira. 40 zira itu mungkin 20 meteran. Sak zira mungkin saiki setengah meter. Ada yang ngarasa sak zira sak meter. Itu tergantung ukurannya karena zira ukuran gak baku. Mungkin ya ada 20 meter atau lek dimaknani 1 meter ya 40 meter mencoloti kumang tinggi. Wa matlamnya dalam yakul sayan. Jadi ketika harimau ini atau macan ini memang gak berburu, dia tidak akan makan apa-apa. Karena dia ini gak mau memakan hasil buruan orang lain kecuali buruan sendiri. Dan dia memang gak mau makan bangkai. Wa yanaziu nafsau an aklil syafi. Dia memang dibersihkan dari makan bangkai. Al-hukmu yuharum aglu di annahu syabudar. Masalah hukum masalah ini itu bukan pembahasan pada bab ini. Alam bisawab wonten salah terkib salah makna ugi keterangan sing boten cocok nyuwun agung pangapunten lan koreksi ingkang kathah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.